bulan ini termasuk salah satu bulan yang dilipat gandakan pahala seseorang. Banyak hadis-hadis yang mengungkapkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Kalau secara nalar biasa, berapa banyak hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul, kejadian-kejadian apa, peristiwa apa yang akan kita ketahui ketika bulan suci Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin dan pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat ini kita sudah bertemu yang namanya dengan tamu agung, yakni bulan suci Ramadan. Bulan yang dirindukan oleh semua umat Islam yang ada di seluruh penjuru dunia. Bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang penuh dengan rahmat. Ada beberapa ayat suci Al-Quran maupun di redaksi hadis tentang keutamaan-keutamaan yang terdapat di bulan suci Ramadan. Bagi kita yang sudah bertemu di bulan suci ini sungguh sangat luar biasa. Sudah berapa tahun kita terbelenggu di dalam rumah ketika bulan suci Ramadan sudah tiba. Makanya bulan ini merupakan salah satu bulan yang tidak boleh kita sia-siakan untuk mengisi amal ibadah kita siang maupun malam. Malamnya kita beribadah dan siangnya kita berpuasa. Makanya bulan ini termasuk salah satu bulan yang dilipat gandakan pahala seseorang ketika melakukan aktivitas kebaikan. Banyak hadis-hadis yang mengungkapkan keistimewaan bulan suci Ramadan. Dan kita tidak bisa menghitungnya. Kalau secara nalar biasa, berapa banyak hadis yang disampaikan oleh baginda Rasul ketika bulan suci Ramadan. Kejadian-kejadian apa yang terdapat di bulan Ramadan, peristiwa apa yang akan kita ketahui ketika bulan suci Ramadan. Dan paling yang ditunggu-tunggu oleh umat, bahkan hanya mereka yang ditakdirkan oleh Allah untuk menemukan suatu malam yang istimewa yang namanya malam Lailatul Qadar. Nah, akan tetapi seiring pergeseran pola pemikiran manusia, ada salah satu persoalan yang disayangkan oleh kita ketika berkaitan dengan datangnya bulan suci Ramadan. Perlu kita bahas pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan di sini kita niatkan saja sebagai pahala ibadah kita. Mudah-mudahan kita berdoa dijauhkan dari sifat yang namanya munkarat. Kita tetap berdoa kepada Allah dan kita tetap berusaha untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan bulan yang tadi sudah sampaikan penuh dengan keberkahan. Jadi orang itu rugi kalau tidak mengamalkan suatu amalan ibadah pada bulan suci Ramadan. Makanya dikekang hawa nafsu kita pada bulan tersebut. Itu keistimewaannya. Kalau kita puasa, terus amarah kita masih bersarang di hati kita. Nah, ini perlu kita pertanyakan. Kita ini puasa itu apa hanya ingin mendapatkan ridho Allah, apa hanya sebatas mengekang hawa nafsu? Makanya sikap kita kepada Allah dan kepada manusia, hablum minallah wa hablum minan nas, ini dijaga. Artinya agar ibadah kita tidak sia-sia di bulan suci Ramadan ini. Ada salah satu jamaah pernah bertanya kepada saya, Pak Ustadz, bagaimana di bulan suci Ramadan ini kita mengamalkan suatu hadis. Hadis ini hadisnya doib. Nah, ini hadis doib ini yang paling banyak berseliweran di masyarakat. Salah satu sisi, masyarakat ada yang menerima hadis doib, mengamalkan keistimewaan di bulan suci Ramadan. Di satu golongan juga ada masyarakat yang menolak. Bahkan menolaknya itu secara keras-keras. Bagaimana dari kalangan kita? Apakah kita semua bisa mengamalkan hadis doib yang terdapat atau yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan? Makanya di kalangan ulama Syafi'iyah, para ahli hadis tidak mengklaim
tidak mengecap bahwa hadis dhaif ini dicap palsu, tidak. Kenapa demikian? Kalau kita belajar hadis lebih jauh, bahwa di dalam hadis dhaif ini tentunya kalau kita teliti lebih dikaji lebih dalam lagi, lebih jauh lagi dari mustalah hadisnya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis atau ulama-ulama yang kita kenal, yang kita tahu tentang ulama ahli hadis, itu kita harus koreksi. Apakah hadis dhaif ini diamalkan di dalam bulan suci Ramadan? Karena di bulan suci Ramadan ini banyak hadis dhaif yang diamalkan oleh kita. Kalau mazhab Syafi'iyah itu mayoritas kita boleh mengamalkan fadhailul amal dengan hadis-hadis yang dhaif atau hadis mursal. Karena hadis ini kita orang biasa, orang awam jangan sampai berani mengatakan bahwa ini adalah hadis-hadis yang maudhu. Tidak seperti itu. Karena kita mengikuti para ulama, tentunya para ulama yang kita tahu, mereka juga melakukan riset atau penelitian tentang hadis-hadis yang mereka lakukan. Makanya para ulama-ulama itu banyak yang melakukan hadis, apakah ini hadis ini dhaif? Apakah hadis ini adalah sahih, hasan atau yang lainnya? Beliau-beliau itu sangat korektif. Artinya hati-hati ketika mencantumkan hadis tentang keistimewaan bulan suci Ramadan khususnya nih. Karena banyak hadis juga yang melakukan, banyak hadis yang berkaitan di luar bulan suci Ramadan. Akan tetapi ini ada salah satu hadis dhaif yang berkaitan dengan di bulan suci Ramadan. Salah satu hadis di sini dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, ada hadis yang berbunyi dalam redaksi ini, awwalu syahri Ramadhana rahmatun. Nah, saya akan membacakan hadis dhaif yang tentu ini merupakan salah satu hadis yang berada di tengah-tengah kita. Apakah kita menolak tentang hadis dhaif? Kalau di kalangan madhab Syafi'iyah, terutama di kalangan Imam Malik, Imam madhab yang 4 dari Imam Hanafi, Maliki, dan Imam Ahmad Hambali. Kalau kita Syafi'i. Nah, salah satu hadis di sini redaksi yang saya akan bacakan. Awalu syahri Ramadan rahmatun. Jadi awal bulan Ramadan adalah rahmat. Wa asatuhu maghfiratun. Dan tengah-tengahnya bulan Ramadan ini adalah pengampunan. Wa akhirahu itqu minan nari. Dan di akhir bulan suci Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka. Bayangkan. Sedemikian rupanya ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, ada salah satu hadis mengatakan yang pertama di bulan Ramadan itu adalah rahmat. Ketika kita sudah memasuki di pertengahan bulan suci Ramadan, itu merupakan maghfirah, ampunan. Dan yang ketiga, ketika kita bertemu di akhir bulan suci Ramadan, itu disebutnya itqum minan nari. Jadi pembebasan dari api neraka. Yang jadi pertanyaan, padahal ini hadis sudah berseliweran atau sudah banyak di tengah-tengah kita. Masyarakat sudah pasti menangkap hadis-hadis ini dari para penceramah, dari para kajian-kajian ustadz majlis taklim. Yang jadi pertanyaan, apakah ini hadisnya dhaif atau hasan atau sahih? Nah, tadi hadis yang saya bacakan tadi. Awalu syahri Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfiratun. Jadi pertanyaan itu, apakah ini ada hadis dhaif? Kalau dikaji lebih dalam, redaksi tes hadis awalu syahri Ramadan rahmatun, ini ada salah satu perawi atau periwayat hadis yang bernama di sini dijelaskan Salam bin Hawar. Siapa Salam bin Hawar ini? Yang tadi yang telah meriwayatkan hadis awalu syahri Ramadan rahmatun. Siapa beliau? Kita tentu asing yang namanya perawi hadis yang bernama Salam bin Hawar. Nah, dalam sejarah historis hadis yang tadi setelah saya sampaikan hadis tersebut, bahwa hadis ini yang diriwayatkan oleh Salam bin Hawar setelah dikaji oleh para kritikus hadis, beliau adalah munkar, orang yang munkar hadis. Riwayat yang kedua ada yang bernama Maslamah bin Syail. Siapakah Maslamah bin Syail itu? Oleh para kolektor hadis yang mereka mengorektif dengan hadis-hadis sedetailnya mungkin.
Beliau mengatakan itu adalah matruk. Jadi hadis awalus syahri Ramadan rahmatun ini merupakan salah satu hadis dhaif. Akan tetapi oleh kita diamalkan. Bolehkah di kalangan kita mengamalkan hadis seperti ini? Boleh. Kenapa? Karena kalau kita dibaca lebih jauh lagi, hadis-hadis keistimewaan yang berkaitan dengan di bulan suci Ramadan, tentunya banyak hadis dhaif yang dikuatkan dengan hadis riwayat yang lain. Salah satu contoh, ada hadis dhaif yang berbunyi manzaro qabri, kata baginda Rasul, manzaro qabri syawajaba syafaati. Kata baginda Rasul, barang siapa yang berziarah kepadaku maka dia wajib akan mendapatkan syafaatku. Nah, salah satu ulama yang dikenal dengan keunggulan kompeten di dalam ilmu hadis, Al-Imam Mulkan, belum mengatakan hada isnadun zayyidun. Ini adalah sanadnya bagus. Termasuk hadis dhaif yang tadi diriwayatkan oleh Salam bin Hawar. Walaupun ini hadis dhaif, akan tetapi tidak mengurangi keistimewaan, kemuliaan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena perlu kita ingat bersama bahwa hadis dhaif yang berkaitan dengan keistimewaan bulan suci Ramadan itu dikalahkan, digeser. Kenapa digeser? Karena banyak hadis sahih yang mengatakan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Ini salah satu riwayat hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Idza dakhala syahru Ramadana futihas abwabus samai. Jadi ketika masuk bulan suci Ramadan, futihas abwabus samai. Maka akan dibukalah pintu-pintu langit itu. Kenapa maksud dibuka? Para ulama mengatakan ketika pintu langit itu dibuka maka turun rahmat. Ketika orang berdoa di malam bulan suci Ramadan, tidak ada doa yang tertolak. Karena mayoritas pada malam tersebut doanya akan dikabulkan. Wa hulliqas abwab jahannam. Maka ditutuplah pintu-pintu neraka itu. Banyak hadis yang mengatakan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan. Ini hadis sahih, walaupun kita tadi mengamalkan hadis dhaif gitu. Wasul silatis syayatin, dan para syaitan ketika bulan suci Ramadan wasul sila itu dibelenggu, dirantai, artinya seperti itu. Di riwayat yang lain, Imam Al-Bukhari Muslim mengatakan, idza dakhala Ramadana suffilatis syaitin. Jadi ketika datangnya bulan suci Ramadan, walaupun nanti ada redaksi yang berbeda, yang penting kita memahami bahwa konteksnya itu sama. Intinya hadis ini, dua hadis tadi yang saya bacakan hadis sahih. Kalau hadis dhaif tadi yang saya bacakan hadis yang pertama. Nah, sekarang dua hadis ini ya, hadis sahih. Di dalam Sahih Bukhari juga dijelaskan. Idza dakhala Ramadana suffidatis syayatin. Jadi ketika udah datang masuknya bulan suci Ramadan, suffidatis syayatin, maka setan-setan itu dibelenggu, dirantai, diikat. Dalam istilah lain mah, kalau istilah kita memahami, dipenjara, dikurung gitu. Wa futihatal abwabal jannah. Itu dibukanya pintu langit, pintu surga. Tadi yang pertama mah wa futihat abwabus sama, hadis sahih yang saya bacakan tadi yang pertama, yaitu dibukanya pintu langit. Nah, di hadis yang kedua wa futihat abwabul jannati. Jadi dibukanya pintu-pintu surga. Wa huliqat abwabun nar, dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Makanya kalau kita memahami hadis, tentunya kita ya harus hati-hati. Kita boleh meninggalkan hadis dhaif, akan tetapi jangan sampai kita mengecap atau punya empati sendiri terhadap mengklaim bahwa hadis dhaif ini hadis maudhu. Kita harus berpegang teguh kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Karena banyak ulama-ulama yang di mayoritas berada di kalangan kita, kita juga mengikuti beliau. Itu mengamalkan keistimewaan yang berada pada bulan suci Ramadan dengan menggunakan hadis dhaif. Yang paling penting tetap kita tidak mengingkari hadis dhaif ini. Kenapa? Karena hadis ini juga bersumber dari baginda Rasulullah SAW. Ada salah satu ulama juga mengatakan, Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, bahwa hadis dhaif ini akan menjadi puncak naik tingkatan menjadi hadis hasan. Terus apabila hadis dhaif ini ada riwayat-riwayat yang lain menguatkan salah satu hadis yang dimaksud. Artinya gitu. Jadi hadis ini dhaif, lalu dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain,
Maka ini kita tidak boleh meragukan keistimewaannya. Kalau sahih kita nggak usah dibicarakan lagi karena ini sudah tidak bisa diungkit-ungkit. Masa iya kita mengamalkan hadis yang sahih sehingga kita punya pemahaman yang berbeda. Mengecap hadis sahih ini adalah hadis dhaif, tidak boleh seperti itu. Makanya di sini kita hati-hati. Yang paling penting, walaupun kita mengamalkan hadis dhaif, kita punya gurunya, kita punya landasan dasarnya, kita punya pondasinya. Artinya kita tidak sembarangan mengecap hadis ini hadis yang maudhu. Itu bahaya bagi kita. Yang paling penting, walaupun kita mengamalkan hadis dhaif, tapi kita tidak boleh mengurangi kemuliaan, keistimewaan bulan suci Ramadan. Insya Allah ke depan akan dibahas oleh teman-teman saya yang insya Allah akan mengisi kajian pada bulan suci Ramadan ini. Tentunya beliau akan mengupas dengan lebih jauh. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, pada pertemuan hari ini mudah-mudahan kita bisa memahami. Jadi pada intinya kita boleh mengamalkan hadis dhaif untuk fadhailul amal, keistimewaan dalam ibadah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Yang paling penting kita tidak boleh mengklaim atau mengatakan hadis dhaif ini hadis maudhu. Kita tetap mengamalkan hadis dhaif, akan tetapi tidak untuk menghukumi. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pertemuan kajian bulan suci Ramadan ini kita selalu membawa keberkahan untuk diri kita, keluarga, dan semua ada dari orang sekeliling kita. Dari saya mohon maaf, tapi sebelumnya mari kita tutup dengan membacakan doa majelis ini agar majelis ini selalu diberkahi, kajian ini selalu diridhoi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.